Waktu yang masih tersisa ini saya usahakan insya Allah semoga cukup. Nanti setelah ba'da zuhur nanti kita lanjutkan. Jadi saya datang terlambat karena baru selesai membuat ini PowerPoint ini. Jadi semalam saya tidak tidur sampai jam 9 tadi baru selesai. Terakhir saya membuat PowerPoint itu tahun 2010, sekitar tahun 2010. Setelah itu tidak pernah bikin PowerPoint lagi. Baru tadi malam di tengah rincik hujan dan informasi perakiraan cuaca yang di-share oleh peserta kita itu, yang ada peta hijau-hijau itu di grup itu ya. Ba'da subuh saya tidur sebentar, jam 6 mulai lagi bikin, selesai jam 9. Baru jam 9 saya berangkat ke sini. Tentang fikih kurban dan metode penyembelihan Islami. Berikutnya definisi udhiyah dipindah. Saya bisa pindah nggak? Atau Mas Anas saja? Definisi udhiyah atau kurban. Kata sebagian orang yang tepat itu udhiyah. Kalau disebut kurban tidak tepat. Kata para ulama dua-duanya tepat. Karena kurban ini sudah menjadi istilah yang teramat sangat umum sekali banget. Secara etimologi bahasa al-udhiyah itu setiap yang disembelih, tidak mesti berupa hewan. Kadang ya rupa menungso barang. Makanya kitab-kitab sejarah mencatat Khalid bin Abdillah Al-Qasri, ulil amri di masa beliau hidup, beliau menangkap Ja'ad bin Dirham yang menyebarkan pemikiran kufur, pemikiran Jahmiyah. Karena tidak mau bertobat, dia ditangkap di hari raya Idul Adha. Lalu Khalid bin Abdillah Al-Qasri naik ke mimbar untuk berkhutbah Idul Adha. Di akhir khutbah beliau mengatakan, ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah kurban kalian, semoga Allah menerima sembelihan kurban kalian. Ama ana fa ini mudahin bil Ja'd bin Dirham. Adapun saya hari ini saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Li'annahu za'ama annahu laisa fis sama'i ilah wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Ini ya, pembukaannya aja udah serem ya. Karena dia menyangka bahwa di langit tidak ada Allah. Dan dia menyangka Allah itu tidak mengambil Nabi Ibrahim sebagai Al-Khalil. Karena pemikiran sesat yang kufur itu, dia tidak mau bertobat, maka saya memberikan hukuman mati kepadanya. Lalu fanazala minal minbar fadzabahahu. Lalu khalifah ini turun dari minbar dan menyembelih. Dan itu disebut apa? Disebut apa? Udhiyah. Serem ya? Itu zaman dulu, udah ratusan tahun yang lalu, rasa medeni. Berikutnya secara terminologi istilah atau istilah, udhiyah itu adalah madzubiha min bahimatil an'am ba'da salati idil adha ila akhir ayamit tasyrik taqarruban ilallah ta'ala. Hewan ternak yang disembelih setelah salat Idul Adha sampai hari terakhir tasyrik, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi udhiyah atau kurban. Berikutnya tentang hukum berkurban. Saya sampaikan secara singkat ya. Hukum berkurban, para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang diupayakan jangan sampai ditinggal. Muakkadah itu sangat ditekankan sekali. Ini pendapatnya madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, dan sebagian ulama dari madhab Hanafi, yaitu Abu Yusuf, kalau saya tidak salah ingat ya. Kemudian pendapat kedua dari madhab Hanafiyah atau madhabnya Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan para ulama sepakat kalau seseorang bernazar maka wajib, tidak sunnah muakkadah, tetapi wajib, sepakat. Mana pendapat yang benar ya? Silahkan antum pilih mana pendapat yang sekiranya menurut antum lebih benar.
Adapun saya sendiri lebih tentram memilih pendapat para ulama. Saya tidak berpendapat, saya hanya memilih pendapatnya para ulama yang mengatakan kurban itu wajib dan tidak sunnah. Dalilnya banyak dari Al-Quran, dari sunnah. Dari Al-Quran ya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau anugerah yang banyak, maka tunaikan salat dan berkurbanlah. Allah menggunakan fi'il amar, kata kerja bentuk perintah. Hukum asal dari seluruh perintah Allah itu wajib. Pendalilan kedua, salat itu wajib dan perintah untuk berkurban itu diatofkan kepada salat. Ketika salat wajib, maka kurban pun juga wajib. Tapi kewajiban ini berlaku untuk orang yang memiliki kemampuan, karena Nabi mengatakan man kana lahu si'atun, barang siapa memiliki kelonggaran rezeki, walam yudahi, tetapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrubanna musallana, janganlah ia sekali-kali berani untuk mendekati tanah lapang tempat kami sholat. Ini ancaman apa anjuran apa berita apa bagaimana ini? Ancaman. Di antara yang membuktikan ancaman adalah Nabi menggunakan kata fala yaqrubanna. Kalau larangan biasa fala yaqrub kan gitu. Fala yaqrub, jangan ia mendekat. Tapi fala yaqrubanna ditambahi nun taukid, nun yang fungsinya untuk menguatkan. Nun taukidnya bukan yang biasa, yang tsaqilah, yang berat. Ditambahi nun taukid as-saqilah, artinya larangan itu benar-benar tegas. Jangan pernah berani mendekati tanah lapang tempat kami sholat. Kalau dia punya kelonggaran rezeki tetapi cedil berdidil tidak mau kurban. Tahu cedil? Wa ma adraka mal cedil. Tahukah kalian apa itu cedil? Al cedil bin bakhil bin medit bin pokel otalatil, itu namanya cedil ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di beberapa lokasi di Majmu' Fatawa mengatakan bahwa dalil terkuat yang digunakan para ulama untuk mengatakan kurban itu sunnah, dalilnya banyak, tetapi yang menjadi umdah, yang menjadi pokok, yang menjadi dalil terkuat itu adalah sabda Nabi, idza dakhalal ashru, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, lalu salah seorang dari kalian ingin berkurban, fala yamussa min sya'rihi wala min bisyarihi syai'a, jangan ia mengambil rambutnya, jangan ia mengambil kukunya, kulitnya, meskipun sedikit. Kemudian para ulama yang mengatakan sunnah menampilkan satu kaidah bahwa al-wujubu la yu'allaqu bil iradati, bahwa kewajiban itu tidak digantungkan dengan opsi. Nabi kan mengatakan jika sudah masuk 10 hari pertama terus salah satu dari kalian ingin berkurban, lalu diambil kesimpulan kurban itu bagi yang ingin saja. Ada opsi yang ingin monggo, yang nggak ingin silahkan gitu. Kalau kurban itu wajib, dia tidak dikaitkan dengan opsi, tidak dikaitkan dengan pilihan. Ketika kurban ini dikaitkan dengan pilihan, maka kurban itu tidak wajib. Nah, ini dalil terkuat ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dalil ini dibantah oleh beliau. Beliau membantah bahwa kewajiban itu terkadang dikaitkan dengan pilihan, tapi jika ada syaratnya. Ya, jika ada syaratnya, yaitu apa? Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin meniti jalan lurus itu, apakah kita akan memahami meniti jalan yang lurus itu bagi yang ingin? Nek ora ingin meniti jalan sesat ora apa-apa, apa begitu? Kan enggak. Gitu. Wa in kuntum ila salat, jika kalian ingin salat, faghsilu wujuhakum, maka cuci wajah. Apa saja nek ra ingin ra salat, kenapa? Dengan keinginan tapi bersyarat.
kewajiban itu dikaitkan. Syaratnya apa? Wudu. Kalau kalian pingin sholat itu wajib. Dikaitkan dengan keinginan. Yaitu apa? Dikaitkan dengan keinginan tapi bersyarat. Syaratnya apa? Wudu. Maka berdasarkan ini kata Islam Ibnu Taimiyah, pendalilan yang mengatakan kurban itu tidak wajib kurang tepat. Yang benar kurban itu wajib. Satu rumah dan setiap hidup bersabda ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun. Untuk setiap 1 tahunnya mereka melakukan kurban di bulan Rajab dan kurban di bulan Dzulhijjah. Atirah afwan. Wajib bagi setiap satu rumah pada setiap tahunnya mereka melakukan atirah dan udhiyah. Kata Nabi, atadruna mal atiratu, apa kalian tahu apa itu atirah? Hiyallati tusammar rajabiyah. Dia adalah kurban yang dilakukan di bulan Rajab. Tapi para ulama, Imam Nawawi, Imam Ibnul Athir dan imam yang lainnya mengatakan bahwa pensyariatan al-atirah, kurban di bulan Rajab ini sudah dinasakh, sudah dihapus pensyariatannya, sehingga tersisa satu kewajiban, yaitu kurban di bulan Dzulhijjah. Untuk setiap satu rumah wajib satu kurban bagi yang mampu. Kalau nggak mampu tidak wajib. Nah, para ulama berbeda pendapat lagi tentang proses penghapusan al-atirah kurban di bulan Rajab. Sebagian mengatakan nasakhnya itu kamil, penghapusan totalitas, artinya kurban di bulan Rajab itu sudah tidak ada sama sekali. Sebagian ulama mengatakan yang dinasakh itu hanya kewajibannya. Adapun kesunahan kurban di bulan Rajab itu masih berlaku sampai hari kiamat. Pendapat yang kedua ini difatwakan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala dan ulama yang lainnya. Maka termasuk sunnah juga teman-teman pengajian, teman-teman relawan, para laskar masjid, ya, jamaah di bulan Rajab, ya, mereka menyembelih kurban lalu melaksanakan ritual kembul bujono pisto hondrowino madang geden glodak. Dan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju apa enggak kira-kira? Dari Madiun setuju? Setuju. Engko recep tak parani gitu. Siap Tad. Karo gawa kresek ya. Bontot. Itu sunnah, mungkin antum selama ini enggak pernah dengar kan? Sunnah menyembelih kurban di bulan Rajab. Acara ini Rejepan. Itu ada sunnahnya ternyata. Dan difatwakan oleh para ulama sunnah. Namun sebagian ulama mengatakan sudah dihapus sama sekali. Sebagian mengatakan yang dihapus itu hanya kewajibannya saja. Adapun yang ketiga, para ulama semuanya sepakat jika seseorang aku sesuk nek waras sekolah arep kurban, maka wajib kurban itu bagi dia. Gitu. Saya sebetulnya ingin kurban, tetapi uang saya tidak mencukupi. Nanti kita akan sampai kepada kriteria kurban yang minimalis. Berikutnya, Mas, tentang anjuran bagi si pengkurban. Orang yang ingin kurban itu, saya pernah membaca para kita ya. Anjurannya kok nggak kelihatan ya? Hah? Judulnya nggak ada itu. Nggak ada. Lu kok nggak ada ya? Gonku enak i? Lu ada kan? Ada kan? Ijo. Di situ nggak ada. Padahal file siji lu tak kirim ya iki mau. Saya ngirim dari Sarawak sampai ke sini mungkin nyantol neng spesial sampai. Judulnya nyantol itu. Jadi judulnya anjuran bagi si pengkurban. Nanti bisa catat sendiri ya. File saya ada ini. Kok iso ngono ya? Nanti teman-teman yang bisa ngasih tahu apa ini sing ganggu gawe tunggal guru ra kena ganggu.
Jadi orang yang ingin berkurban itu kalau dia sudah mengatakan ini kambing ini besok tak nggo kurban, itu tidak boleh dibatalkan. Kalau dia sudah keluar niat ucapan wedhus kuwi sesuk kita nggo kurban, itu tidak boleh dibatalkan ucapan itu. Karena dia sudah mempersembahkan kambing itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ora kena dibatalke karo Gusti Allah batalke ra ilok. Nggih. Wong awake dhewe arep rabi batalke ra ilok. Meskipun belum akad nikah, tapi undangan sudah nyebar kemana-mana. Pak nyun ngapunten, kula niku bar istikharah bareng kula pikir-pikir kok kula kok emeng ya kalih anake jenengan niku. Niki kula batalke mawon. Piye ta ki ngono jalan maratua ya. Wis ulem nyebar kemana-mana kok dibatal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa sunnah. Yang pertama menyembelih sendiri, karena Nabi SAW senantiasa menyembelih sendiri. Ini menjadi motivasi juga untuk teman-teman sekalian untuk belajar menjadi jagal yang handal lagi halal. Gitu. Abdullah ibnu Umar itu mengajari anak gadisnya untuk menyembelih unta, kambing. Maksudnya kita yang laki-laki ora wani. Saya sering menyampaikan di beberapa majelis, terutama teman-teman ini, jika memiliki hobi, pilihlah hobi yang bermanfaat untuk orang banyak. Meskipun hobi itu mubah ya, berenang, sunnah, berenang itu sunnah. Tapi di alam nyata banyak nggak orang minta tolong kepada kita? Ada nggak? Ada. Mas tolong anak saya kelelep, jenengan kan jago renang, tolonglah dia. Oh nggih kula tak njikuk sepatu kodok sik. Selak mau anak. Ngomongnya nggak pelan gitu. Iya. Antum belajar tinju, pengen menjadi leher beton misalnya. Mas tolong tanggaku kayak emang joto sih. Dia utang ra nyaur-nyaur, sampean kan leher beton. Ada orang minta tolong keahlian kita bertinju. Meskipun tinju, belajar tinju boleh nggak? Boleh. Tapi kalau belajar menyembelih, ada nggak orang minta tolong? Ada nggak? Antum kalau jawab ada keliru. Banyak lah. Orang satu kampung kadang tidak ada jagalnya, orang satu masjid tidak ada jagalnya. Mas minta tolong panjenengan belehke. Wah, kula niku nek beleh mboten tegel nek mangan purun kula. Oke tunggale ngene. Wong kok menungso kok diam tolah-toleh bergerak ngentekne kabeh ya. Menjadi motivasi bagi kita. Dan angka idealnya karena kurban itu wajib untuk satu rumah, dan sunnahnya si pengkurban menyembelih sendiri, berarti angka ideal jumlah jagal itu setiap satu rumah ada satu jagal. Itu baru ideal. Setiap satu rumah ada satu orang jagal. Sudah ideal belum jumlah jagal kita? Ya, saya tuh mengkampanyekan penjagalan sudah mungkin 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang ya cik oke, wae bilang ini masjid saya belum ada jagalnya, kampung saya belum ada jagalnya, seperti ini. Banyak sekali. Maka teman-teman yang belum menjadi jagal, segeralah menjadi jagal. Niatkan itu sebagai sebuah bentuk beribadah. Goreng ini tok. Nah, selesai. Ngono tok e wedi. Kula ajur nek kalih geti niku. Nek maam kula purun nih Mbah Imbuh itu. Nek beleh niku kula mboten wani. Wa in anaba ghairuhu fala haraj. Kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dalam kitabnya Ahkamul Idain, jika digantikan oleh orang lain dalam menyembelih maka tidak mengapa. Yang kedua, disunahkan untuk memakan, menyimpan dan menyedekahkan daging kurban. Dan tidak harus sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Dan nek sepertigane wedhus itu berapa kira-kira? Sak sampil ya? Sak sampil. Kuat nggak satu orang mangan sampil siji? Eneng sing kuat Yuan. Eneng. Ada nggak? Mangan sampil siji habis sendiri ada? Ada. Orang ana sing jawab ono kok ora tak takokne.
Kalau masyarakat kita kayaknya nggak ada itu sambil entek dewi. Makanya tidak ada keharusan yang dimakan harus sepertiga kambing, yang sepertiga diselehne kulkas, yang sepertiga disediakan, enggak. Yang penting kita sudah makan beberapa suap, sisanya disedekahkan, sisanya disimpan. Pak, ini saya mau kurban kambing, ini harganya 3 juta. Oh nggih, nanti saya ikut makan. Lah terus penjenengan ngersake jatah sing nopo? Sampil kanan kiri igo kalih nggon dodo. Ndase sisan. Sing disedekahke teng masjid napa sikile mawon. Emplokan dhewe kono ngono. Kok yeneng menungso kaya ngono. Tapi nek tegel boleh enggak itu? Boleh nek tegel nih. Siap di demo tanggane. Yang ketiga, diutamakan berkurban dengan domba atau kambing dengan kriteria yang sesuai sunnah. Kalau kriteria kambingnya itu sesuai sunnah, maka kambing dan domba lebih utama daripada sapi. Syaratnya sapinya sepertujuh. Tapi kalau sapinya 1 ekor dengan domba 1 ekor lebih utama sapi. Itu fatwa ulama seperti itu. Kenapa 1 ekor kambing itu lebih utama dari 1/7 sapi? Di antara sebabnya adalah tujuan berkurban itu adalah mengalirkan darah. Kalau kita berkurban kambing, kita bisa mengalirkan darah. Tapi kalau antum 1/7 sapi, apa wong pitu sekali golok kabeh? 1 bersedia, siap setengah itu. Siap gerak, lalu semuanya ngiris barengan gitu. Hasya wa kallah, tidak mungkin. Maka yang berkurban 1/7 sapi, dia tidak bisa melaksanakan sunnah menyembelih sendiri. Dari sisi itu, diantaranya kurban domba kambing itu lebih utama, terutama jika domba itu domba yang mencocoki sunnah. Apa itu? Amlahaini kata Nabi, warnanya seperti garam. Amlahaini terambil dari kata milhun, artinya garam. Jadi warna dari domba ini putih garam, seperti garam. Ya, yukhalituhus sawat, yang dicampuri warna hitam di bagian mata dan keempat kakinya. Akrona ini bertanduk besar, ya. Dan dia banyak dagingnya, itu lebih disukai. Itu yang disunahkan bagi si pengkurban. Nah, berikutnya tentang larangan, Mas. Wah, gue naik judulnya. Larangan bagi si pengkurban. Yang pertama, tidak boleh memotong kuku dan rambut. Jadi dalilnya, idza dakhalal ashru, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, fala yamussa min sya'rihi wala min basyarihi syai'. Jangan dia mengambil rambutnya, jangan dia mengambil kulit dan kukunya meskipun sedikit. Jazakallah khairan, Mas. Bismillah. Semalam itu aku kuat melek karena ngopi. Tak ombeni kopi akeh. Terus bar subuh mecicil kayak aduh dele-dele. Terus turun. Belum selesai lanjut lagi, makanya telat datang ke sini. Baik, kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngaji. Aja ngopi tok blending nu. Nah, larangan ini berlaku untuk orang yang menanggung biaya pembelian hewan kurban. Pak Tomo berkurban dan keluarganya. Keluarganya tidak ada larangan. Istrinya boleh cukur rambut, boleh potong kuku, anaknya juga demikian. Tapi kalau kurban itu di atas namakan anaknya, ya anaknya ini enggak boleh cukur rambut dan potong kuku. Paham ya? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, rambut yang dimaksudkan oleh Nabi adalah semua jenis rambut yang ada di tubuh manusia. Apakah rambut kepala, apakah jenggot, apakah kumis, apakah alis, dan rambut-rambut yang lainnya tidak boleh diambil. Dan pengambilan ini, kata Imam Nawawi, mencakup seluruh jenis model pengambilan. Apakah dicukur gundul, apa cuma dikurangi saja, apakah menggunakan gunting, pisau, diselenget geni, dijedil, seluruhnya tidak boleh. Jika sudah masuk 10 hari pertama bulan
Dzulhijjah. Jadi 10 hari larangan itu berlaku. Kalau dilanggar dosa tapi tidak ada kafarah, tidak ada denda, ya cukup bertaubat saja. Apa hikmah dari larangan ini? Kata sebagian ulama, supaya semakin banyak ya bagian dari tubuh kita yang kelak nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, dulu si fulan ini berkorban, mana saksinya? Saya saksinya. Rambut yang banyak itu bersaksi. Setiap helai rambut bersaksi. Setiap bagian tubuh kita bersaksi. Saya bersaksi bahwasanya si fulan ini dulu telah berkorban untukmu wahai Allah. Tapi kalau dicukur saksinya menjadi berkurang. Gitu. Maka saran saya teman-teman yang ingin kurban, diingat-ingat sebelum masuk tanggal pertama segera cukur. Jangan ditunda-tunda. Sudah 10 hari, 12 hari ora cukur, keling-keling tanggal loro arek entuk cukur iki. Bringose nyerodok ae. Nguyup jangan loncome kelomoh. Eneng, sing nguyup jangan loncom brengose kelomoh. Ada enggak? Ada. Ora enak ya rasih. Ora tak tutup nih. Berikutnya, dia dilarang memberi upah jagal berupa daging kurban. Shahibul kurban dan wakilnya. Siapa itu wakilnya? Panitia. Panitia masjid tidak boleh memberi upah jagal berupa daging kurban ataupun kulit ataupun kepala ataupun kakinya. Berdasarkan riwayat sahih dari Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk mengurusi kurban beliau. Wa an atasaddaqa bi luhumiha wa juludiha wa halaiha, dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan daging, kulit dan aksesoris hewan kurban tersebut. Wa alla u'tiyal jazur minha syai'ah, dan aku dilarang memberi upah jagal dari bagian kurban itu. Wa nahnu nu'tihi min indina, tapi kami memberi upah duit dari kami sendiri. Ini larangan untuk sahibul kurban dan juga untuk wakil dari sahibul kurban, karena wakil kan menduduki sahibul kurban. Maka jagal tidak boleh diberi upah daging. Mas, niki jatahnya sampean ini sekilo, ning gandeng sampean jagal ditambahi jadi 2 kilo. Yang sekilo haram bagi dia. Kalau nekat dimangan, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dia seperti memasukkan bara api ke dalam perutnya dan kelak akan kami jebloskan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Enak era sepiro nyelilit ya kan, malah dadi dilarang. Oh, naudzubillah minna. Nah, dari sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan panitia dan jagalnya yang setelah menyembelih dia diambilkan daging, diolah, dimakan bersama? Jawabnya, kalau yang boleh makan itu hanya jagal saja dan timnya, maka itu haram bagi mereka. Berarti itu opah, benar nggak? Tapi kalau yang boleh makan itu semua warga yang datang, cah-cah cilik, anak-anak kecil yang datang nonton diajak makan, itu sudah halal bagi jagal. Jadi anak-anak kecil itu jotok kon lunga. Mereka penyelamat kita ya tuh. Kowe nengok kene wae le, nek eneng kowe aku madang le. Nek kowe ra eneng wah tuno aku. Gitu, ora kok malah kewalik. Cah cilik ngopo ki? Nonton tok ora melu ngewangi, arep melu nyendok karepe. Lu ngono gitu. Itu justru malah menjadi sebab kita memakan sesuatu yang haram. Naudzubillah. Yang kedua, tidak boleh menjual kulit. Tidak boleh ngupah jagal, tidak boleh menjual kulit. Shahibul kurban maupun wakilnya tidak boleh menjual kulit. Saran saya kepada para takmir, panitia kurban, kulit itu disedekahkan saja. Dijual tidak boleh. Bahkan ada satu riwayat sampai mengatakan begini, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Serem. Barang siapa menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Horor toh? Medeni. Ada riwayat seperti ini. Maka jangan dijual kulit itu. Kalau kuat nandangi, diberongot ya, pakai blower api, dikerik, dicuci, diiris-iris, bagikan. Wah, itu lamai karena rong kulino. Ribet karena rong tahu. Orang yang belum pernah sholat, dia akan mengatakan sholat kiri ribet. Kayak neng
sawah agak repot-repote malah wis adan piye arep ninggal salat ribet. Apakah benar pernyataan salat itu bikin ribet? Benar tidak? Salah. Apakah benar syariat Allah berupa larangan menjual kulit itu adalah aturan yang ribet? Barang siapa mengatakan ribet, maka dia telah berbuat lancang kepada Allah. Aturan Allah semuanya baik, tidak ada yang ribet. Dan kita meyakini bahwa semua aturan Allah itu membawa kemaslahatan bagi kita dan bagi umat. Masalah suwe urung kulino wae. Modal tuku blower disemprot geni sus. Atau pakai las asitelin itu loh. Tapi ngelasnya miring, jangan begini bolong nanti. Ngelasnya miring itu kayak wong ngarit itu. Jadi bulu sapi itu sret itu loh resik. Kalau nggak ada las asitelin ya beli apa itu blower api untuk bunuh tikus itu loh. Cepet itu. Dikompo di resik ibu di bagikan. Tapi kalau tidak sedekahkan. Kemana? Ya terserah. Sedekahkan ke yayasan. Sudah 2 tahun menerima sedekah kulit, alhamdulillah. Karena Brigas ini programnya hampir semuanya gratis, Pak. Pemakaman gratis, memandikan jenazah gratis, yo kita gratisan, belandong itu gratisan sampai berbulan-bulan. Tapi slow respon ya. Nah itu operasionalnya dari mana? Di antaranya dari sedekah kulit itu. Nanti kita datang, kita menerima sedekah kulit, kita jual. Lah kalau sudah berpindah tangan dijual sudah haknya dia, tidak apa-apa. Kalau sudah berpindah tangan, gitu. Makanya harta haram itu hanya berlaku bagi si pelaku kemaksiatan. Kalau sudah berpindah tangan ke pihak kedua, halal bagi pihak kedua. Dalilnya mana? Harta ghanimah. Orang kafir itu nyari duit itu dengan cara merampok, menipu, riba, berzina, betul? Tapi ketika mereka perang dengan pasukan kaum mereka kalah, harta hasil riba mereka itu, hasil rampokan diambil kaum muslimin menjadi ghanimah. Halal bagi kaum muslimin karena sudah berpindah tangan. Itu dalilnya. Atau antum sedekahkan ke kampung, pengurus kampung sing ra tau ning masjid iki, Pak De, niki enten kulit disedekahke nggih kampung, nek ajeng jenengan dol monggo duwite masuk kas kampung. Gen pekewu gen gelem neng bang. Ning ngene ra wong dikeki terus ning ra pekewu. Ada apa enggak? Eneng. Iki wong teko rene ya, Wan. Nauzubillah. Berikutnya syarat tukang jagal. Tukang jagal ini ada prasyaratnya. Kalau versi apa namanya? Karena ini bukan BIMTEK ya, ini bukan bimbingan teknis apa namanya? Juru sembelih halal, bukan. Ini adalah pelatihan kurban dan penyembelihan Islami. Kalau versi BIMTEK, bimbingan teknis juru sembelih halal, pemerintah kita tuh sudah meletakkan 13 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang juru sembelih halal. Ada 13 kompetensi. Kompetensi pertama adalah melaksanakan ibadah wajib. Kompetensi kedua adalah memenuhi persyaratan syariat Islam. Maka kalau teman-teman ingin mengikuti sertifikasi juru sembelih halal yang resmi dari pemerintah, nanti akan dites sholatnya, bacaan sholatnya, dites wudhu, ya, bener apa enggak. Kenapa demikian? Karena banyak para ulama kita berpendapat sembelihan orang yang tidak salat itu haram, tidak boleh dimakan. Maka para takmir masjid, panitia kurban harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menuruti perasaan takut aku rawani beleh wis ben gampang wis ngongkon gendho kayak kon beleh ini. Gendho kan kendel-kendel ya, senadyan ra salat ning rasa kendel mangane akeh gitu. Naudzubillah. Itu sembelihannya menurut sebagian ulama tidak seharam. Seandainya haram beneran ya, dosane wong sak pirang-pirang dibiuke ke takmir masjid. Ben karepmu ini, si arep nekat. Maka para pemuda masjid ini harus belajar menyembelih. Para pengurus masjid, laskar masjid, brigade masjid harus belajar menyembelih. Orangnya belajar madang tok gitu. Belajar nyembelih juga. Kata Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, alladzi la yusalli la tu'kalu dzabihatuhu
orang yang tidak sholat itu tidak boleh dimakan sembelihannya. Hadza huwas shawab. Ini pendapat yang benar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang lelaki dengan kekufuran, dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Walikaulir Rasul, dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan orang kafir terletak pada salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah kita menetapkan ya standar kompetensi seorang jagal itu harus orang yang sholat, bisa wudhu, bisa sholat, melaksanakan puasa Ramadan dan mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan disebutkan di sini ya, ini yang jarang disampaikan di ujian. Saya pernah ikut ujian, malah tidak ditanyakan. Ini justru yang terpenting ini. Apa itu makna dua kalimat syahadat dijelaskan sesuai dengan syariat Islam? Itu tertulis di dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi tukang jagal itu harus ditanya, syahadat ini artinya apa mas? Syahadat ada berapa? Syahadat apa namanya? Syahadat tauhid dan syahadat apa? Rasul. Syahadat tauhid rukune apa? Syaratnya apa? Syahadat Rasul rukune apa? Syaratnya apa? Konsekuensinya apa? Sebutkan berserta dalilnya. Judek ini. Juru sembelih halal Melayu ngabiat. Padahal tertuliskan di SKKNI, tapi yang diujikan carane wudu piye mas? Bacaannya niat wudu piye? Praktek wudu. Carane sholat piye? Kamu praktek sholat. Sholat subuh wae aja sholat tarawih itu. Sholat tarawih sing ngantri pirang-pirang sholat tarawih. Poneh 36 rakaat. Nah, itu yang menjadi alasan apa namanya? Syarat tukang jagal, yaitu alasan yang kedua. Pemeluk agama samawi, imma dia seorang muslim atau Yahudi atau Nasrani, atau kedua-duanya atau ketiga-tiganya. Iya tapi kok kedua-duanya? Ya dia Islam sekaligus Yahudi. Piye gue? Ada nggak itu? Ada nggak? Orang ada. Saya sudah pernah ketemu langsung itu. Rumahnya Gunung Kidul. Waktu saya baksos nyari sopir nggak ada karena jalannya itu terjal, para sopir di mana nggak berani. Dari takmir masjid pun kula patoske sopir mriki. Sopir turunnya saya tanya, "Mas, jenengan sopir utusane takmir nggih? Asmane jenengan sinten?" "Kula Yahudi," ngoten niku. Tapi dia Islam. Omahe Gunung Kidul. Itu muslim yang Yahudi. Ngerti? Syarat berikutnya berakal dan mumayyiz. Wong edan kalau menyembelih tidak sah. Ya. Orang yang pingsan menyembelih tidak sah. Piye pingsan kok menyembelih ya barangkali ada. Orang tidur menyembelih ngelindur nyekel boleh bacok pitik ngono nggih, mati tidak sah. Ada enggak orang tidur melaku-melaku? Ada, ngelindur itu jalan-jalan ada itu. Lalu dia ngaku nih, wah aku dipindah jin, aku gue melaku dewi ya pindah jin. Enggak ada. Terus masih belum mumayyiz, biasanya usianya di bawah 7 tahun itu menyembelih tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi, rufi'al qalamu an thalathin, pena diangkat dari 3 kelompok manusia. Anil jununi hatta yafiq, wa ani as-sabi hatta yahtalim, wa anin naimi hatta yastayqid. Dari orang gila sampai waras, dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia ya mencapai usia tamyiz. Berikutnya niat dan baca tasmiyah. Jagal harus baca, harus niat. Niatnya untuk apa? Meskipun dia baca tasmiyah, kalau niatnya itu untuk selain Allah, ya baca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, tapi diniatkan untuk selain Allah. Tinggu wiwitan, tinggu larung sesaji, haram itu sembelihan. Karena sembelihan untuk selain Allah itu ada beberapa bentuknya, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam I'anatul Mustafid. 1, tidak menyebut nama Allah. 2, menyebut nama Allah tapi diniatkan untuk selain Allah. 3, menyebut nama Allah, niatkan untuk Allah tapi disembelih di tempat-tempat kesyirikan. Itu semuanya haram, tidak boleh, najis. Jadi jagal harus membaca tasmiyah.
Di situ saya sebutkan perbedaan tasmiyah dengan basmalah. Tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca saat menyembelih itu tasmiyah. Karena disebutkan dalam riwayat wasamma wa kabbaro. Nabi membaca tasmiyah dan membaca takbir. Bismillahi Allahu akbar. Makanya slogannya juru sembelih halal itu di mana-mana Bismillahi Allahu akbar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Allahu akbar, itu enggak. Sama dengan tahmid dengan hamdalah. Bacaan tahmid gimana? Alhamdulillah. Kalau hamdalah yang dibaca setelah sholat mana? Tahmid, Pak. Antum kalau zikir setelah sholat Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Apa saya berdosa gara-gara saya berzikir? La, tidak. Sampean tidak berdosa gara-gara zikir, tapi sampean berdosa karena zikir sampean tidak manut pakem zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak sedang ihram. Tidak sedang ihram baik dikarenakan haji ataupun dikarenakan umrah. Karena orang ihram itu tidak boleh membunuh, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh melakukan akad nikah. Lah kok ono artis umrah yang Mekah melaksanakan akad nikah di video ini. Alhamdulillah sudah sah. Ora sah wi. Nikah ketika sedang umrah tidak sah, malah dipamer gini. YouTube. Nah, untuk bilang makanya para ulama mengatakan mathalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil hairi. Perumpamaan seorang yang jahil agamanya lalu menjadikan orang yang jahil sebagai penuntun hidupnya, kabahimati amya'i qada zimamaha, seperti kuda buta yang ditunggangi oleh joki yang buta, ala iwajit tariqil jairi, berjalan di atas jurang yang berkelok-kelok nan berbahaya. Dia sedang umroh nikah. Sing nikahke sapa? Ustad. Ya, dheweke weng, ustade ya weng. Seperti kuda buta ditunggangi oleh joki yang buta. W besar, kapital ya, W besar. Terus ada kuadratnya di atas itu. Weng kuadrat. Berikutnya syarat hewan kurban. Kalau tadi syarat jagal, Muslim atau Yahudi atau Nasrani. Muslim harus sholat. Kalau Yahudi Nasrani harus sholat enggak? Enggak. Kalau Yahudi Nasrani disyaratkan baca bismillah tidak? Enggak. Sebagian ulama ada mengatakan tetap dia harus baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah haram. Sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan baca bismillah, asalkan Yahudi dan Nasrani ini membunuh dengan cara menyembelih dan terpotong tenggorokan serta kerongkongannya. Syarat hewan kurban itu dia dari kalangan hewan ternak. Tidak boleh selain ternak. Dia harus berupa hewan ternak. Dan hewan ternak itu harus dipahami dengan apa? Dengan kriteria ternak menurut orang-orang Arab, bukan ternak menurut kebiasaan kita. Karena menurut kebiasaan kita, mentok itu juga hewan ternak. Benar apa enggak? Nah, begitu. Maka mentok tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dan turunannya mentok, para minti. Tahu minti? Wa ma adraka mal minti. Minti itu anaknya mentok. Nek anaknya bebek meri. Anaknya cecak sawiya. Anaknya munyuk kowe. Kowe. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya, dan bagi setiap umat kami jadikan bagi mereka kurban agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari kalangan hewan ternak. Hewan ternak menurut kebiasaan bangsa Arab itu onta, sapi. Adapun kerbau itu dikiaskan dengan sapi, dia masih satu spesies dengan sapi kerbau itu.
kemudian kambing. Harus dari jenis itu. Makanya di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau ada seorang berkurban menyembelih kuda, maka dia berdosa. Padahal kuda itu halal, harganya lebih mahal, lebih mihil, tapi dia berdosa kalau dia berkurban dengan kuda. Kalau dia mengatakan, apakah saya berdosa gara-gara saya sedekah daging kuda? Jawabnya tidak. Sampean tidak berdosa gara-gara kurban dan sedekah, tapi sampean berdosa karena menyelisihi kriteria kurban yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kurban kita, ibadah kita, sholatnya kita, zikirnya kita, semuanya harus cocok dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Apa? Alla yu'badallah illa bima syara'a. Allah tidak boleh diibadahi oleh kita melainkan menggunakan peribadahan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bersaksi Muhammad Nabi dan utusan Allah, tapi saya beribadah kepada Allah dengan tata cara orang lain yang bukan tata caranya Nabi, ini syahadatnya gotang, kata orang Jawa. Syahadatnya gotang. Jadi hewan ternaknya unta, sapi, kerbau, kambing dan berikutnya selamat dari cacat, ya, as-salamatu minal uyub. Dan cacat yang mengakibatkan tidak sah itu ada 4, ya. Ada 4. Nanti akan kita sampaikan. Yaitu sakit sekali. Sakitnya itu al-maradul bayyin, sakit yang teramat sangat jelas. Makanya kalau ada pertanyaan bagaimana sapi kena PMK, PMK itu kan juga berjenjang, bertaraf. Ada yang parah, ada yang pertengahan, ada yang ringan. Kalau yang ringan dan pertengahan masih sah. Tapi kalau sakitnya sudah parah, maka tidak sah. Bukan hanya PMK, sakit apapun, mencret sekali sapinya itu, mangsur-mangsur, tak terkendali, maka tidak sah. Ya, bukan hanya PMK, semua jenis sakit kalau parah dia tidak sah. Kemudian kurus sekali, ya, kurus sekali. Semua orang tatkala melihat kurban ini berijma, bersepakat, oh iki kurut banget, maka tidak sah. Sebagian ada yang mengatakan kurus sekali itu 10 kambing disuruh balapan lari, yang paling belakangan itu yang tidak sah. Itu tidak benar. Kriteria itu dapat dari mana? Bisa jadi kambing yang paling belakang ini malah iwaknya ukeh dewe, Pak. Buktinya aku nak melayu kari dewe. Iwakku ukeh itu. Itu sah itu. Kambing lewat aku. Kemudian syarat hewan itu harus mencocoki waktu pensyariatan, yaitu penyembelihannya setelah sholat Idul Adha sampai hari terakhir tasyrik. Hari terakhir itu ditutup dengan apa? Tenggelamnya matahari di hari terakhir tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah, 3 hari setelah Idul Adha, jam 5 sore kita nyembelih kurban itu masih sah, masih boleh. Masih boleh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanahu ukhra." Barang siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, hendaknya ia mengganti hewan kurbannya. Sebagian lagi disebutkan, innama qaddama lahman li ahlihi. Dia hanya menyedekahkan daging untuk keluarganya dan tidak bernilai kurban. Kalau kurban harus disembelih setelah sholat Idul Adha sampai hari terakhir tasyrik. Kalau enggak itu maka tidak sah. Syarat itu. Kemudian syarat umur. Unta 5 tahun, sapi kebu 2 tahun, kambing minimalnya 1 tahun, domba minimal setengah tahun. Kemudian ada yang menyebut kambing dan domba minimal 1,5, tidak tepat. Yang tepat kambing dan domba, kambing itu disendirikan 1 tahun, kalau domba 5 tahun. Apa ada bedanya? Ada. Di setiap acara pelatihan saya senantiasa menyampaikan bahwa salah seorang ulama kita, Syekh Bandar Al-Utaibi,
Dulu beliau pernah datang ke Indonesia tahun berapa? Udah lama sekali, tahun 90-an mungkin. Ya, di pesantren Tengaran. Sekarang beliau mukim di Arabia. Kullu ma Kawadusan. Di Kediri itu ada desa namanya Desa Kawadusan. Kediri. Iya. Kok jenengan kok pirsa? Oh, lakuin baiat sana ya. Oh, antum orang Kediri? Dari Kawadusan? Oh, iya. Di Kediri juga ada pelosok Klaten. Iya. Kalau di sini Klaten tok, pelosoknya enak. Terus ada satu wilayah lagi desanya Kawadusan juga, tapi saya agak lupa. Klaten apa Jogja ya? Nama desanya Kawadusan. Kambingan urung tuman ada. Oh, enak cah. Pacitan. Oh, Magetan. Namanya aneh-aneh, ada kambingan, ada goreng gareng gitu. Ada yang menyebut, oh, itu nama desa kok goreng-goreng. Bukan goreng-goreng, gorang gareng. Nama wilayah itu. Kalau di Klaten ada desa namanya Brengosan. Ini warganya datang ke sini. Ning wong ranti brengos. Tekannya di mau. Kitab Kawadusan. Di dalam kitab Kawadusan, Syekh Bandar Al-Utaibi menyebutkan bahwa kambing itu dengan berbagai jenis dan macamnya, nenek moyangnya hanya ada dua. Asal usulnya kambing itu cuma dua. Al-Ma'zu itu kambing Jawa. Istilah saya ya, saya terjemahkan kambing Jawa. Ad-Da'nu domba atau wedhus gembel. Al-Ma'zu ini cirinya rambutnya lurus. Antum tulis rambutnya lurus, ekornya kecil. Al-Ma'zu ya, sahibul fawdha, tukang bikin keributan dan masalah, ngeyel, sukar diatur. Itu kambing Jawa. Makanya awake dhewe ngeyel toh. Al-Ma'zu. Ad-Da'nu rambutnya keriting atau bergelombang. Ekornya besar dan dia sahibut tanzim, penurut. Buktinya kalau antum angon menggembala domba yang gembel ya di pinggir jalan raya itu 100 ekor baris dia. Tiri-tiri itu. Tapi coba antum angon kambing Jawa 100 ekor di pinggir jalan. Apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira loh. Yang terjadi bubar mawut, Pak. Ada yang mangan tandurannya Pak Tani, ada yang masuk ke warung mie ayam, ada yang kelindes bis. Ya, itu kambing Jawa. Kenapa? Ngeyel. Iki sawangnya ada ngeyel-ngeyel. Guyon aku kayak kowe nesu kayak aku tok pathak aku bar iki. Jangan. Jadi berdasarkan ciri yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab Kawadusan tadi, domba PE masuk kategori mana? Al-Ma'zu apa Ad-Da'nu? Al-Ma'zu. Blikon? Al-Ma'zu. Moreno? Moreno? Ad-Da'nu, domba Moreno. Sitoke Moreno apa sih di domba ini? Hibas. Hibas masuk kategori apa? Ad-Da'nu domba. Kacang? Jawa. Dele? Apa nek kambing dele itu? Peh nek kambing kacang terus neng dele, rokolan, enggak ada. Ya hanya kacang tok. Sound desip? Masuk mana sound desip? Tahu sound desip? Sing simbah-simbah gur ngene tok. Apa sound desip iki? Sound desip niku wedhus gembel niku, Mbah. Ya, masuk kategori ad-da'nu. Nah, dua kategori ini ada konsekuensi syariat yang berbeda. Kalau kambingnya masuk kategori al-ma'zu, rambut lurus, ekor kecil, ngeyel, ini umur minimalnya 1 tahun, Mbak. Tapi kalau ad-da'nu, rambutnya keriting, ekornya besar, penurut, 6 sasi wis lulus. Jadi pilih nurut apa pilih ngeyel? Nek ngeyel lulusnya suwe. Nek penurut
lulusnya cepet. Ning kuwi anake sing ngeyel ora, nek penuruti malah cepet mati. Nek ngeyel kuwi awet dan biasanya seperti itu. Menungso kuwi angger GE ya toh. Ahli maksiat ngeyel kayak biasanya ki malah awet uripe. Wong sing soleh-soleh itu biasa malah cepet kapundhut. Tapi kalau ditanya, pilih yang soleh apa pilih yang soleh? Ya, semuanya insya Allah kita pilih yang soleh. Tekan di mana? Kriteria umum cacat yang membuat tidak sah. Rasul mengatakan, tuh saya cantumkan hadisnya, arba'un la tajzi'u fihil adahi. Ada 4 yang mengakibatkan tidak sah kurban itu. Al-aura'ul bayyinu awaruha, yaitu buta sebelah mata dengan yang kebutaan yang jelas. Wal maridatul bayyinu maraduha, sakit yang jelas. Wal arja'ul bayyinu dhal'uha, pincang yang jelas. Wal kasiratul lati la tunqa, dan sangat kurus sekali. Kata Imam Nawawi, itu ada nukilan dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim jilid 13 dalam 120. Wa ajma'u ala anna al-uyub al-arba'at al-madhkurata, para ulama sepakat bahwa cacat yang 4 ini fi haditsil Barra, yang disebut dalam hadis Al-Barra, wa huwal maradu, yaitu sakit, ya. Kemudian apa itu? Buta sebelah, kemudian pincang, kemudian kurus sekali. La tajzi'ut tadhiyatu biha, tidak boleh, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wa kadza ma kana fi ma'naha, demikian pula sakit yang semisal dengan keempat kondisi ini. Au aqbah, atau lebih buruk lagi, kal ama, buta dua-duanya, waqat urrijli, kakinya putus, dan yang semisal dengannya. Ini sepakat 4 ini. Yang diperselisihkan para ulama itu diantaranya 2. Kalau tanduknya patah dan telinganya sobek. Karena ada riwayat menyebutkan tanduk patah tidak sah, telinganya sobek tidak sah. Di sisi yang lain Nabi membatasi yang tidak sah itu hanya 4. Saya lebih tenang dan tentram memilih pendapat yang mengkomparasikan 2 dalil. Kalau tanduknya itu lebih dari separuh tidak sah. Kalau sobeknya telinga lebih dari separuh maka tidak sah. Tapi kalau kurang dari itu insya Allah masih sah, hanya mengurangi kesempurnaan kurban saja. Berikutnya metode merobohkan sapi. Satu, metode Burle ditemukan pertama kali oleh Dr. Burle dari Georgia. Kalau yang menemukan Wisnu ya metode Wisnu gitu. Tapi yang menemukan Burle disebut metode Burle, ya. Bentuknya seperti itu, dan saya membawa sapi supaya lebih jelas, ya. Bongkar sapi. Kita dulu jam berapa ya? Seperempat jam. Saya bawa sapi ini. Ini sapi ini patah tulang, ya. Sapi patah tulang, urung tak gawe ning sangkal putung. Antum nyari sapi ini di toko manapun ora bakal ketemu. Toko mainan menurut enak, ya. Dia memang sapi yang khusus diproduksi untuk kepentingan pelatihan kurban. Tapi sing golek ning ndi ora ning wong gua. Saya juga tidak beli ini. Nah ini etok-etoknya tali dadung. Kenyataannya kan ini memang dadung. Ini sapi metode Burle itu dengan menyiapkan tali sekitar 10 meter, dikalungnya begini, ya, dikalungnya begini. Terus ini disilangkan, yang kanan masuk ke kiri untuk ke punggung, yang kiri masuk ke kanan, disilangkan lagi di punggungnya. Terus dua-duanya untuk ke selangkangan. Jadi di dada ini ada persilangan, di punggung juga ada persilangan. Nah ini ada mentolnya ini. Hati-hati dadungnya jangan sampai kena mentolnya ini, karena ini menyakiti. Bener gak? Antum nek mentolnya di dadung lorok orang. Maka tidak boleh diganggu gugat, ini harus
lewat pinggirnya, ya. Harus sepakat. Setelah itu ditarik dari arah belakang pelan-pelan, ya. Ditarik dari arah belakang pelan-pelan. Kalau pengen jatuh ke kanan, yang kiri cukup dipertahankan, yang kanan dikencengi. Set, set, set. Nanti dia ambruk ke kanan. Dalam kondisi normal. Prakteknya ya rekoso. Beneran itu. Prakteknya rekoso. Mau instrukturnya ya ngantek ngeden-ngeden biyen ndek ingin tahun wingi. Kalau pengen ambruk ke kiri, yang kanan cukup dipertahankan. Dadung yang kiri ditarik. Set, 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 set. Tapi dadung gawan tali lehernya sapi ini ditalikan ke pohon atau ke tiang itu. Jangan tinggi-tinggi, ya, sekitar setengah meter atau 1 meter, sehingga kalau jatuh dia tidak tercekik. Ini disebut dengan metode Burley yang ditemukan oleh Dr. Burley. Itu jelas ya. Berikutnya itu namanya metode Reef atau rope squeeze. Coro saya macamnya rope squeeze gitu. Karena saya belum belajar tajwid Inggris ya. Apa tajwid Inggris namanya? Pronoun? Ya, pronunciation. Itu saya belum belajar. Meskipun saya pernah tinggal di kampung Inggris, di Kediri. Rong sasi tok. Kowe ra lulus. Ini metode root. Wah. Apa namanya? Patah tulang. Kita bikin simpul hidup. Simpul hidup kayak lasso ini loh. Simpul ini sederhana tapi sangat bermanfaat sekali. Sudah saya hafalkan sejak SD dan tidak lupa-lupa. Ya bisa kendo, bisa kenceng gitu. Ini kemarin juga saya gunakan untuk menangkap sapi yang lepas. Gara-gara saya menyembelihnya tidak saya ikat kakinya, geleleng kayak kemaki, saya dimakan oleh rasa takabur. Setelah sapi jatuh langsung saya sembelih pakai pisau kecil tanpa ditali kakinya. Belum selesai ternyata dia ngabit gini talinya putus. Padahal ini sudah robek, lari kemana-mana itu. Lalu terjadi kekacauan, chaos. Ibu-ibu menjerit, bapak-bapak ada yang naik pohon kelapa di masjid Al-Jannah Jetis Mbayat. Terus bapak-bapak bilang, karena sapinya lari ke sana, woi, lawangnya tutup penengon jero. Ibu-ibu dibilang gitu malah mengor. Eneng apa malah barang iro sapi ngom malah jerit-jerit ngam. Wis diomongi kon mlebu kon nutup lawang iki malah buka lawang malah eneng apa malah ngono. Itu jamaah kepo. Nah, setelah tali bawaan sapi ditaruh di pohon, ini kita kalungnya begini, kenceng. Ya. Begini. Ini dipegang begini, tek. Ini dientuk ke ngisor. Terus dicangkol ke masukkan sini. Kayak apa namanya? Ngesum, jahitan ngesum itu loh. Ya. Angel ini memang angel. Tetapi lebih aman daripada metode Burley tadi. Karena Burley itu kalau sapinya uding lepas sudah. Karena dia gur dientuk ke selangkangan. Kalau dia mumbul gini sudah lepas. Nah, kalau sapinya kebetulan lagi pas manut ya, bukan sapi. Level maker tadi, kita bisa bikin tali seperti ini. Berikutnya yang di bagian pinggang sama. Kita taruh bawah, dicangkol kayak begini. Ya, ini namanya rope apa? Squeeze atau reef namanya. Terus ditarik. Ini posisinya dia akan jatuh ke kanan, makanya simpulnya ada di kanan. Kalau pengen jatuh ke kiri ya simpulnya ditaruh di kiri. Sengaja saya bikin kanan supaya antum bisa nonton. Nah, nek kene sing nonton aku tok. Wah, nek gunolan paedahe. Bener apa enggak? Nah, ini jahitannya seperti jahitannya. Kalau antum motong celana ya terus dilempit, bisa dijahit model seperti ini. Kalau ibu-ibu istri antum insya Allah jago bikin seperti ini. Nah, saat durungnya naleni sapi, naleni katok sih engko. Jahit katok. Ini ditarik pelan-pelan, nanti dia akan jatuh ke sini. Apalagi kalau kaki depannya sudah patah tulang, mesti dia ambruk ke sana, karena sudah patah tulang. Itu metode yang kedua.
Tapi ya teori ya berhenti pada sebatas teori, Mas. Prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Lagi arep nyekel dipengkal. Saya pernah ditendang sama sapi, dan sapi itu senjatanya kaki dua yang belakang ini. Ora enek sapi kok mengkal nganggo sikil ngarep, ngono ora enek ya. Mesti pakai kaki belakang. Itu yang bahaya. Dan jantungnya sapi itu berlipat-lipat dari jantung kita. Apa maknanya? Kekuatan dia berlipat-lipat. Jangan sekali-kali menantang sapi. Tarik tambang kah? Apa arto deken arto bruke. Itu bahaya sekali. Ada orang ditendang sapi itu sampai tulang iganya itu patah terus nujes ke paru-parunya. Ya innalillah wa salam. Gitu. Terus gimana nih harus dicerai ora iso? Saya pernah menyebutkan di situ ada metode kerincing wesi ya. Itu istilah saya sendiri, nama ilmiahnya apa saya nggak tahu. Ya pokoknya metode kerincing wesi gitu. Atau ring besi yang ditanam. Kaki depan dengan kaki belakang itu jaraknya 2 meter. Antara kaki depan dengan kepala itu 1,5 meter. Kita membuat besi sepanjang 35 senti ini ditekuk begini, terus dikasih jeruji 1, 2, 3, ditanam ke tanah, dicor, disisakan begini. Nah ini dimasuki kayak cincin, kayak ring begitu, paham ya? Yang di depan 1, yang di belakang 1, jarak depan belakang 2 meter. Terus yang di kepala 1, jarak antara kaki depan dengan kepala 1,5 meter. Gitu. Setelah itu kita ngambil tali 10 meter, kita bikin simpul hidup kayak tadi itu, ditalakin neng kakinya yang kiri. Kakinya yang kiri ditali, kaki yang kanan ditali. Masukkannya bisa pakai genter yang ada cangkolannya. Kalau memang dia nggak bisa didekati nyelentak, maka diuncalke ngono terus digantol, segera dibikin simpul hidup terus ditarik kan dia set kenceng toh. Kenceng. Lah antum sudah pegang ujungnya ini. Ujung talinya ini 2 orang. 1 orang pegang ujung tali belakang, 1 orang pegang ujung tali depan. Antum jalan ke sana. Neng kono sudah ada ring, masukkan ke ring. Masukkan ke ring, karek ditari, ditali ya. Ini sambil digiring deket. Kalau kaki depan ini yang kiri, kaki belakang yang kiri sudah nempel ke ring, segera dipati, ditali. Ojo digoceki ngene. Suwek tangan kita nanti. Ditalikan, terus tinggal digeret ini ekornya ke arah sana. Ini kan sudah kekunci, kaki depan belakang sudah kekunci. Ya ditarik ke sini. Kemana? Ke sini ya, sini. Hook gitu. Tapi kita membutuhkan dana untuk membuat area penyembelihan itu. Kira-kira ya panjangnya 4 meter kali 3 meter. Di sini ada ring besi, di sini ada ring besi, dan di sini ada ring besi atau patok. Itu aman, dan saya sudah mencoba tahun kemarin, hampir tidak ada kendala sama sekali. Gampang sekali, belimpung itu. Nah ini metode berikutnya, metode sabuk. Ini juga pernah saya gunakan dan bisa untuk melumpuhkan sapi yang nggak bisa didekati. Kita tetap berada di jarak aman 2 meter dari sapi ini. Caranya kita membuat ikat pinggang di pinggangnya si sapi itu. Membuat ikat pinggang di pinggangnya si sapi. Kita zuhur jam berapa mas? 11.36. Iya. Nanti setelah zuhur kita lanjut lagi ya. Nggak apa-apa toh? Kita padatkan materinya. Nah, kita membuat tali sabuk di pinggang sapi. Mulai membuat talinya itu dari bawah ini, lemparkan tali ke bawah, seret. Ada teman antum di sana. Dia juga kan dilempar, Mak. Jaga jarak aman 2 meter. Dilempar itu, but gitu. Terus ujungnya ditangkap sama sana, dilempar lagi ke sini. Ya. Terus dari sini dilemparkan lagi ke sana. Jadi sapinya itu dibikin seperti punya ikat pinggang. Ini antum tidak usah mendekat ke kaki ya, cukup dilemparkan dari 2 meter, seret, uncal rene, catok, uncal lagi meneh. Jadi seperti ini. Bisa sekali, bisa 2 kali.
Ya, lebih amannya 2 kali supaya tidak lepas. Setelah itu 2 orang ini menarik ke sana, set, kenceng, set, 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 gitu. Kalau dia ada kecenderungan jatuh ke kiri, yang di sini digendori, nanti dia jatuh. Karena di sini itu kalau udah kenceng, set, 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 dia ampek, tahu ampek kayak sesak napas itu loh. Dan dia deprok. Beneran itu, saya sudah mencobanya berkali-kali. Bisa dibilang 75% berhasil, sisanya gagal. Kenapa gagal? Karena sing nari wong loro wae. Akhirnya wong kene wong 7, kene wong 6. Tari malah kayak tarik tambang kae. Sapinya arep rene iku arek rono iki piye to ki? Sampai pingget itu. Pinggangnya sapinya sampai pingget itu. Jatuh-jatuh lah, nggak arep rene ditarik rono, nggak tarik. Maka jagal itu harus mengikuti kelompok komunitas selambeturah.com. Dia harus nek perlu bawa megapon sing gede aja sing cilik. Megapon sing gede yang ada kabelnya itu loh. Woi, nek arep ambruk rene kono dikendoni cah ngono. Sing narik kono malah wangsulan, "Weh, kowe aja ngendon-ngendoni." Wong kon ngendoni malah aja ngendon-ngendoni. Karena suara kita itu kalau nggak pakai megapon kalah, bener apa enggak? Suasana ketika penyempuh abeh do ngomong teng celemong, aku ngantek bengok-bengok gerok era kalah. Maka jagal dia tidak dituntut hanya menjadi tukang ngiris tok, tapi dia menjadi leader, menjadi mandor. Dia pengendali tim di situ, pegang apa? Megapon. Ngayal tutuk ganti liyane. Jagal kudu ngono, gitu. Jagal kok ingah-ingi. Pripun iki, Mas? Pun monggo kersa. Ora dadi jagal wae, gitu. Jigal wae ora jagal. Jagal harus wani getak, wani bersuara demi untuk menciptakan suasana yang kondusif. Ini metode sabu. Ya, kalau yang metode kerincing besi, saya belum pernah mengalami kegagalan. Semuanya berhasil dengan mulus. Ya. Yang sabu ini pernah beberapa kali gagal karena ya malah kurdadine eret-eretan. Yang burle dan tope banyak kali gagal saya, sering. Terutama ketika sapi ini sudah mencerang dhisik, bekus-bekus ya, wah wis abot iki cah. Cah cilik-cilik ngalih gol geser tok. Joneh kok sapi dibeleh, wong teroris tembak-tembakan kon ngalehi ning apa to? Dodol sate laris akeh wong. Repot. Berikutnya jika sapi ngamuk dan membahayakan nyawa. Sebelumnya saya ingin ngasih saran kalau sapi ngamuk itu tetap talinya kita pegang. Talinya jangan dipegang ya kalau sapi ngamuk itu, diikatkan ke pohon. Kalau bisa diraih, dielus-elus, diipuk-ipuk, dikasih minum air putih. Ya, kasih minum air putih. Itu kalau dia posisi masih terikat, kasih minum air putih. Orang mong sapi, bocahnya dikei air putih dingin itu, yang awalnya begus-begus jadi tenang. Pernah saya ada orang anaknya ngamuk, nggak mau balik ke pondok. Dimarahi ayahnya, dimarahi ibunya, dimarahi sanak kerabatnya, marahi kenapa nggak mau balik pondok. Intinya anak merkengkong, beguguk ngutawaton gajah gelar bondan tanah ngeyel. Terus saya disuruh nasihati anak ini supaya mau ke pondok. Ya anaknya suruh gitu, duduk di gazebo. Saya mandi, habis mandi tuh saya bawa minuman apa? Bermerek itu loh, minuman kemasan yang dingin. Begitu saya masuk gazebo, anak itu napasnya sudah bekus-bekus. Ngono kuwi. Wah, iya nesu ki rumangsane, saya mau memarahi dia. Saya bawa minuman dingin. Gitu. Nggak usah nesu, nggak usah marah, ini dimimik dulu. Aku tidak marah, aku nggak mau marahin kamu. Dia minum itu. Glek. Terus tenang dia. Sapi ketok ya ngono kuwi. Sapi nesu ngamuk ombenono wedang putih, banyu putih supaya dia tenang. Nah, kalau dia sudah lepas, itu jangan diikuti orang banyak. Kalau dia sapinya
lepas ya, cukup kita bawa sapi yang tidak stres, kita tuntun di bawah pendekat. Karena sapi itu dia suka berkoloni. Kalau dia ngamuk, dia ngelihat temannya itu nyerak gitu terus lulut. Teorinya, prakteknya hati-hati. Angel nih, oh nyawa loh. Nah, kalau sudah lepas dan sulit juga dikendalikan, kita bisa bikin simpul mati. Dilaso lehernya dari arah kanan, lasso lehernya dari arah kiri, tetap jaga jarak aman ya. Terus diikatkan ke pohon dua-duanya. Jadi dia dicekik dari arah kanan kiri. Ketika dia ke sini ini dikencengi, ketika dia ke sana dikencengi. Ini kecekik dua-duanya, nanti dia akan jatuh. Dia kalau ketekak jatuh dia. Ketekak dari arah kanan kiri. Opsi terakhir, ini senjata andalan dan mudah. Dia boleh ditembak. Boleh ditombak, boleh ditembak, boleh dipanah atau ditusuk di bagian tubuh manapun. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Imam Bukhari itu menyebutkan satu bab dalam Sahih Bukhari. Bab dalam Sahih judulnya bab hewan yang ngamuk itu statusnya sama dengan binatang buruan. Boleh dibedil, boleh ditombak. Dari Rafi' bin Khadij, kami mendapatkan ghanimah berupa unta dan kambing. Lalu ada seekor unta yang lepas dan ngamuk. Seseorang memanahnya dan mengurungnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya unta itu memiliki sifat liar seperti binatang buas. Jika kalian dikalahkan oleh keliaran unta, maka lakukanlah tindakan seperti ini. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Jadi boleh dibedel itu. Lalu berikutnya mas, untuk pindah. Sapi ngamuk jilid 2. Wah, nak jilid 2 barang. Itu ada fatwa dari para ulama Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Fatwa nomor 6044. Langsung saya bacakan jawabannya. Manadda minal an'ami, apa-apa yang ngamuk dan lepas dari kalangan binatang ternak. Wa nahwiha, dan binatang yang lain, min ma'kulil lahmi, dari kalangan hewan yang halal dagingnya, wa ajizna an imsakihi, dan kita tidak mampu untuk menangkapnya, jazalana an nudzakiyahu ramyan, boleh bagi kita untuk menyembelihnya dengan cara dilempar, bimayan fudhufih, dengan senjata yang bisa menusuknya, sihamun, baik berupa panah, aurasosun atau peluru, wa nahwu dzalika, atau benda lainnya. Thumma in adraknahu hayyan dakainah. Setelah ditembak, setelah dipanah, setelah ditusuk, setelah ditikam, dia jatuh, kita datang. Kalau dia masih hidup, maka kita sembelih. Ya. Tekan di mau hilang ya. Wa in wajadnahu maktulan akalnah. Tapi kalau setelah dibedil dia jatuh, kita datangi itu, dia sudah mati, akalnah, kita tetap boleh memakannya. Kalau masih hidup segera disembelih. Kalau sudah mati tetap halal. Syaratnya ketika mau nombak, ketika mau nembak, ketika mau manah baca bismillah. Cara berikutnya wa yajuzu aidon. Boleh juga kita melepaskan irsalul kalbil mu'allam, melepaskan anjing terlatih. Wa nahwihi, dan yang lainnya. Mungkin kita punya macan terlatih, mungkin kita punya singa yang terlatih ya. Kita lepaskan. Serang itu si sapi ngamuk itu, wahai singa yang terlatih. Singane diculke, bukan menyerang sapi, malah menyerang dewek. Naudzubillah. Mimma utukhidha lis-said, hewan-hewan terlatih yang biasa digunakan untuk berburu. Apa ini? Alal ghazal, untuk berburu rusa, wa nahwihi, dan hewan lainnya. Minal hayawanatil wahsyiyah, dari kalangan hewan-hewan yang buas. Tsumma in qatalahu akalnah, kalau ternyata anjing ini membunuh sapi, anjingnya kan 4 misalnya. Ketika melepaskan anjing baca bismillah, lalu sapi yang ngamuk itu dikeroyok anjing. Mati, akalna, halal bagi kita sapinya itu. Wa in wajadnahu hayyan dzakainahu akalna. Kalau setelah dikeroyok anjing sapinya masih hidup, maka kita segera sembelih dan kita makan, halal. Itu. Kama dalla ala dzalika haditsu Abi Tha'labata
Hal itu ditunjukkan oleh hadis Abu Sa'labah wa hadithi Adi bin Hatim dan hadis Adi bin Hatim. Wa billahi taufik, hanya Allah saja yang memberi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-lajnatud da'imatu lil buhuthil ilmiyah wal ifta. Ditandatangani oleh para ulama besar yang terkumpul dalam lajnah daimah lil buhuthil ilmiyah wal ifta, diketuai oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi saran saya, tukang jagal selain punya pisau, golok, sarpening, saran saya punya tombak juga. Mulai neng sapine bedal ya. Sekiranya memang sudah membahayakan, langsung aja ditombak. Ciat, jelek gitu. Gur keserempet kupingi, tambah ngamuk ya, bandreng ketaton. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi yang pertama, sesi kedua ya, tentang fikih kurban ini. Nanti kita sampai di halaman 11 insya Allah. Sisa waktu yang ada mencukupi ya untuk menyelesaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Jazakumullahu khairan atas atensi, kehadiran dan perhatian antum semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.